Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di Alia Podcast pada kali ini. Perkenalkan, saya Devano Akbar Putra Tiawan. Saya di sini sebagai host untuk membawakan Alia Podcast spesial Ramadan pada hari ini, pada video kali ini. Yang insya Allah tema kita pada hari ini tidak akan jauh-jauh dari Ramadan, seputar Ramadan, tentang pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika bulan Ramadan, hikmah-hikmah apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan bulan Ramadan ini. Nah, sebelumnya bagaimana kabar-kabar teman semua? Semoga teman-teman di sana baik-baik saja dan keluarga di sana selalu sehat walafiat dan mendapatkan kelancaran dalam menjalankan bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah kali ini. Untuk pembahasan podcast Alia Podcast pada hari ini, kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya seorang yang berpuasa itu merupakan suatu ibadah. Dan saya tidak sendirian. Alhamdulillah di sini saya sudah ditemani oleh salah satu ustadz yang masyhur kita kenal, yaitu Ustadz Iksan Elsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Ya sehat, alhamdulillah. Bagaimana Ustadz bulan Ramadan ini? Alhamdulillah lancar saja Alhamdulillah, dari hari pertama sampai sekarang. Alhamdulillah Ustadz. Gimana Devano? Sehat? Oh, alhamdulillah Ustadz, saya sehat. Baik. Dan mungkin begini Ustadz. Di salah satu hadis yang saya ketahui, ada yang mengatakan bahwa naum as-shaim ibadah, naum as-shaim ibadah. Nah, hadis tersebut tuh sudah saya dengar dari saya kecil, mungkin dari saya ketika masih sekolah dasar. Itu dari teman-teman saya, dari guru-guru saya juga udah memberitakan bahwa hadis ini itu merupakan hadis yang benar, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang tidur ketika berpuasa nih, Ustaz? Ya, baik Devano. Ya, pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Ya, tadi Devano mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah, yang artinya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi sebelum kita masuk ke inti atau ke pembahasan hadis ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui keutamaan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan pahala. Ya, sebagaimana yang kita tahu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan ini, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah di mana malam ini adalah Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Ya, bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita lihat atau kalau kita konversi 1000 bulan tuh berapa tahun kira-kira Devano? 1000 bulan. Bisa ratusan tahun sih, kalau tidak salah 83 tahun. Iya. Itu satu 1000 bulan tuh 83 tahun kalau tidak salah. Gitu ya. Jadi Allah sudah mengistimewakan ya, malam Lailatul Qadar itu bernilai ya 1000 bulan. Alangkah banyaknya itu 1000 bulan. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Berarti ada keistimewaan yang Allah sembunyikan di dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita ingin beribadah, kemudian nilainya itu lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang di luar daripada bulan Ramadan, maka ya kita harus yang memperhatikan bulan Ramadan ini.
Ya. Alangkah ya mulianya jika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, karena nilainya itu lebih daripada 1000 bulan. Itu Masya Allah. Ya, oleh karena itu ya, kita sebagai kaum muslimin harus memanfaatkan momen yang sudah Allah sediakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah. Baik itu ya sholat tarawih, tilawatul Quran, sedekah, kemudian zikir dan lain sebagainya, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Karena umur seseorang tidak ada yang mengetahui, dirinya aja nggak tahu gitu kan kapan dia akan meninggal. Kesempatan yang sekarang kita dapatkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita ambil ya sebanyak-banyaknya pahala, sehingga nanti pahala ini bisa kita simpan, kita jadikan ya timbangan, nanti pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah ya. Oleh karena itu saya ya ketika mendengar tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, nah sepertinya akan terbayang betapa ruginya ya seseorang yang berpuasa hanya untuk tidur kan gitu ya. Ya. Beberapa dari kawan-kawan ya kaum muslimin itu ada yang berdalil dengan hadis ini. Ya, kita lihat ya, kita merasakan sendiri ya bahwa puasa ini kan ya rasanya apa? Letih ya, capek gitu kan, lemes karena kita tidak makan, tidak minum gitu ya. Jadi energi kita ya berkurang ya ketika berpuasa. Namun kebanyakan ketika dalam keadaan lemes gitu ya, untuk menghilangkannya, untuk menghindari lemes itu kebanyakan pada tidur gitu. Betul nggak itu, Ivano? Betul sekali. Iya. Jadi beralasan tidurnya orang yang berpuasa aja ibadah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya hadis ini, atau lebih lengkapnya hadis ini, naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih ya, wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa dzanbuhu maghfur. Ya, yang artinya tidurnya orang yang berpuasa beribadah, diamnya orang yang berpuasa tasbih, kemudian amalnya orang yang berpuasa dilipat gandakan, kemudian doanya orang yang berpuasa diijabah, dan dosanya diampuni ya. Tadi Devano sudah menyebutkan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Kalau kita cari hadis ini, kita akan menemukan hadis ini di dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi, bahwa Imam Al-Baihaqi mencantumkan hadis ini di dalam kitab Syu'abul Iman ya, dan kemudian dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau yaitu Al-Jami' As-Shaghir ya. Kemudian Imam As-Suyuti ya membuat statement bahwa hadis ini ya derajatnya lemah, seperti itu Devano. Nah, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis ya, ketika mendapati hadis yang derajatnya lemah, ini bisa diamalkan sebenarnya ya. Jadi ulama ya bersepakat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan amaliyah gitu, jadikan suatu dalil untuk fadhail a'mal ya, amal-amal yang utama. Tetapi harus ada amaliyah yang emang ada dasarnya hadis sahih ya, seperti itu. Jadi sudah ada contohnya hadis sahihnya amaliyah itu, kemudian ya dikuatkan, atau hadis dhaif ini mengikuti hadis yang sahih itu, seperti itu. Nah, beberapa ulama mengomentari hadis ini, Devano, gitu ya. Ya, kalau tadi Imam Suyuti mengatakan dhaif, ya. Iya. Tetapi seperti Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa di dalam hadis ini
ada sanad, ya. Sanad, apa itu sanad, Devano? Sanad itu sambungan-sambungan dari riwayat-riwayat, Ustaz. Ya, jadi betul. Jadi sambungan para perawi. Jadi Rasulullah mengatakan ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin sampai seterusnya, sampai nanti dikeluarkan di kitab, ya. Contohnya kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Nah, berarti riwayat atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang berkomentar bahwa di dalam sanadnya terdapat rawi, ya, perawi hadis yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Nah, nih beliau nih Sulaiman bin Amr An-Nakhai ini disimpulkan oleh beberapa ulama, ya, dia merupakan orang yang berdusta, kadzab, begitu ya, atau waddo', termasuk daripada pemalsu hadis. Nah, oleh karena itu, walaupun ada yang ya berpendapat bahwa hadis ini derajatnya dhaif, tapi ada juga yang berpendapat hadis ini derajatnya apa? Sahih. Bukan dhaif, tapi apa? Maudhu. Maudhu itu palsu. Seperti itu, Devano. Baik, Nah, kalau palsu berarti artinya bukan dari Rasulullah. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man kadzaba alaiya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, artinya mencatut nama Rasulullah, dinisbatkan nama Rasulullah ke dalam hadis itu, padahal Rasulullah tidak mengatakan itu, maka dia bersiap-siap, ya, akan mendapatkan tempat di neraka. Seperti itu, Devano. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidur orang berpuasa ini sebenarnya hadis yang dhaif, ya, Ustaz, untuk dari segi hadis saya, Ustaz. Ya, jadi ada yang bilang dhaif, ada yang bilang maudhu'. Jadi ada satu rawi yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Nah, ya dia ini dicap oleh ulama hadis yang lain selain tadi Imam As-Suyuti, ya. Itu sebagai pemalsu hadis atau pembohong, seperti itu, Devano. Baik. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat, ya, Ustaz, Ya, dari betul. beberapa imam Ya. untuk hadis tersebut. Ya. Kalau mungkin tadi bisa dibilang kalau hadis dhaif itu masih bisa diamalkan, Ustaz. Masih bisa. Tapi tidak bisa dijadikan dalil hukum syar'i. Baik, Ustaz. Ya, tapi kalau untuk amaliyah, fadailul amal itu boleh. Oke. Tetapi dengan syarat sudah ada yang hadis sahihnya yang pernah ada tuntunannya itu, gitu loh. Jadi dhaif ini mengekor aja, mengikuti, gitu. Ada landasannya gitu dari hadis sahihnya. Baik, Ustaz. Jadi Naum Soim ini untuk hadis ini tuh berbeda pendapat daripada rawinya, Ustaz. Ya. Mungkin untuk dari sisi kita, Ustaz, masyarakat awam, ini memandang hadis ini tuh sebagai hadis yang benar karena kita belum tahu perawi-perawinya dari penjelasan sanadnya. Mungkin kita belum tahu itu, Ustaz. Nah, mungkin banyak dari kita nih yang masih mengira bahwa hadis ini tuh hadis yang benar nih, Ustaz. Bagaimana nih, Ustaz, hukumnya untuk orang-orang yang mempercayai? Apalagi banyak anak-anak termasuk saya dulu diajari bahwa orang yang tidur itu ketika bulan Ramadan itu mendapatkan pahala, Ustaz. Jadi mungkin masih banyak, mungkin sampai sekarang masih ada yang melakukan hal ini dan masih menganggap bahwa puasa dengan menyelesaikan puasa dengan cara untuk tidur bermalas-malasan itu mendapat pahala, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, pendapatnya? Baik. Jadi tidur itu sebenarnya hukumnya mubah, Devano, ya. Mubah itu artinya boleh, ya. Tidur silahkan aja gitu, tidur kan, nggak ada yang larang gitu kan. Kemudian para ulama itu menjelaskan ketika di bulan Ramadan, ya jangan disia-siakan momen ini, gitu kan. Ketika tidur boleh, asal apa? Tidur yang berniat
ya untuk mencari ya ibadah yang lebih besar lagi. Artinya begini. Nah, kita mau qiyamul lail di malam ini ya. Untuk sholat tarawih berapa juz yang mau kita baca gitu sampai subuh gitu. Ya atau ya 10 juz lah mungkin kalau kuat itu. Ada juga yang 10 juz gitu ya. Gitu ya. Nah, kita itu persiapannya gimana biar bisa melek gitu di malam hari. Kita harus apa? Harus tidur. Kalau nggak tidur kita ngantuk nanti kan gitu ya. Nah, kebanyakan begadang di malam hari, paginya pasti tidur, betul nggak? Betul, Ustaz. Betul. Nah, maka tidur diperbolehkan di bulan Ramadan ini. Asal apa? Ada tujuannya. Tujuannya untuk memperkuat gitu kan ibadah kita. Itu tidak apa-apa. Yang salah itu apa? Tidur karena tadi ya malas-malasan atau menghindari amaliyah ya yang memberatkan karena kan emang kondisinya ya lemes gitu kan untuk menghindari biar santai gitu kan maka tidur tuh seperti itu. Nah, maka persepsi atau paradigma seperti yang barusan Devano sampaikan gitu para ya teman-teman gitu kan masyarakat tuh kebanyakan yang mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak tidur gitu kan. Ya pas azan sholat, kemudian setelah azan Tidur. tidur gitu kan, saat sholat tidur, kemudian seterusnya kayak gitu kan. Jadi hanya mendapatkan tidurnya saja, itu tidak mendapatkan pahala. Harusnya diisi dengan sesuatu yang bernilai ibadah seperti itu. Baik. Itu ya, Ivano. Baik, Ustaz. Jadi sebenarnya tidur itu ketika di bulan Ramadan, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, itu diperbolehkan, Ustaz. Ya, tujuan betul. yang jelas Ya. untuk ibadah, mempersiapkan ibadah, ya, begitu, Ustaz. yang lebih besar lagi ibadahnya gitu kan, yang perlu kekuatan gitu, perlu stamina gitu kan, ya berdiri berlama-lama kita kan, makanya nanti di 10 terakhir di bulan Ramadan tuh biasanya iktikaf kan, ya banyak yang sengaja begadang gitu kan. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi diperbolehkan asal dengan maksud tujuan yang jelas, ya, Ustaz. Iya. Dan tidak dibolehkan ketika kita tujuannya untuk malas-malasan begitu, Iya, Ustaz. betul. Baik, Ustaz. Nah, mungkin untuk kita sebagai orang-orang awam, Ustaz, kadang berpikir bagaimana ketika kita telah melakukan hal tersebut nih, Ustaz. Ya. Padahal kita baru tahu sekarang nih, Ustaz. Ya. Yang lalu-lalu itu bagaimana nih, Ustaz, hukumnya? Yang saya mungkin salah satunya menjadi salah satu yang percaya lah, Ustaz, untuk hadis tersebut, bahwa hadis tersebut benar. Bagaimana, Ustaz, waktu yang telah kita buang untuk Ramadan yang lalu-lalu, Ustaz? Bagaimana itu, Ustaz? Nah, jadi kita harus punya keyakinan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pahala, ya. Kemudian juga belum tentu ya di tahun-tahun berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, ya. Kalau kita sudah percaya adanya keistimewaan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan menyanyiakan momen ini gitu kan. Kemudian yang sudah berlalu biarkan ya kita ambil sebagai ya, pembelajaran saja ya. Makanya untuk tahun ini kita maksimalkan sampai akhir nanti di bulan Ramadan kita ya isi dengan berbagai macam ibadah gitu kan. Ya kalau tidur tadi ya untuk memperkuat diperbolehkan gitu kan. Nah kita lakukan itu tujuannya untuk kebaikan seperti itu, ibadah yang lebih besar lagi. Ya seperti itu Devano. Ya kalau yang belum tahu, ketika sudah tahu ya tolong dikurangi ya. Artinya apa? Ya jangan tidur terus gitu. Tidur ya sebatas kita butuh tidur aja gitu. Ketika capek kita tidur sebentar, kita kemudian bangun, kita laksanakan ya amalia untuk mengisi bulan Ramadan ini.
ya, sampai dengan baca Quran tertidur, ya nggak apa-apa kan gitu kan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi ketiduran, nah gitu ya, tapi dengan niat gitu kan, ingin bangun tahajud gitu, qiyamul lail, ya, kemudian sahur, nah itu kan akan dapat pahala seperti dengan niat akan beribadah. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan niat walaupun tidak terlaksanakan gitu. Nah, jadi kebaikan yang diniatkan itu berpahala, ya, walaupun tidak terlaksana. Seperti kalau di Islam itu seperti itu. Oke. Itu. Baik, Ustaz. Mungkin hal-hal tersebut, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa jadi evaluasi kita ya, Ustaz. Iya, betul. Terhadap salah satunya di sini, mungkin untuk kedepannya ketika kita melihat lagi ada hadis-hadis tentang bulan Ramadan atau tentang hukum-hukum hal lain, kita bisa bertanya dulu kepada Ustadz atau mencari dulu, search untuk pro-pronya ini, apakah hadis ini benar atau salah. Ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama-sama, karena sejatinya kita masih orang biasa, belum memiliki ilmu yang khusus atau ilmu yang tinggi untuk menafsirkan sesuatu. Jadi ketika kita tidak tahu, bisa ditanyakan kepada Ustadz, begitu, Ustadz. Baik, mungkin podcast pada kali ini bertema tidurnya orang berpuasa sudah dipaparkan oleh Ustadz Ihsan juga tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, mungkin sudah jelas bagi kita untuk hadis tersebut. Dari segi periwayatan, ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan doif, begitu, Ustadz. Untuk hadis tersebut. Jadi alangkah baiknya ketika kita mengetahui suatu hadis atau kita mendapatkan suatu hadis yang masih ibaratnya kita belum ketahui, imam-imamnya belum masyhur, mungkin sebaiknya, alangkah baiknya kita pertanyakan dulu atau kita bertanya kepada ustadz yang lebih tahu. Untuk selanjutnya, bagaimana orang yang tidur ini bisa, atau tidur di bulan Ramadan ini merupakan hal yang baik. Jadi tidurnya orang berpuasa ketika bulan Ramadan itu akan menjadi baik ketika kita memiliki tujuan-tujuan yang baik di dalam tidur tersebut. Seperti kita tidur untuk mengurangi ngantuk kita ketika beribadah, untuk memperkuat lagi ibadah-ibadah kita yang lain, untuk mempersiapkan Lailatul Qadar, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, begitu, Sob. Baik, mungkin yang tidak boleh adalah ketika kita tidur itu untuk menghabiskan waktu saja, mungkin ingin cepat berbuka atau tidur untuk mempercepat datangnya waktu maghrib, itu yang tidak diperbolehkan, ya, Ustaz. Jadi manfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jangan bermalas-malasan ketika bulan Ramadan ini. Dan untuk kita, mungkin termasuk saya juga, pembelajaran bagi kita semua ketika kita masih belum tahu atau kita masih orang awam, sebaiknya kita belajar dulu dari para ahlinya. Dan ketika kita sudah melaksanakan atau melakukan hal tersebut, mohon kita kurangi, kalau bisa kita hindari, kita hilangkan, karena kita sudah tahu hal-hal tersebut. Mungkin untuk sesi Alia Podcast pada kali ini kita cukupkan saja. Mungkin sekian dari saya, dan tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Terima kasih, Ustadz, atas materinya. Semoga kita bisa mengambil dan memanfaatkan materi-materi yang telah diberikan oleh Ustadz Ihsan dengan sebaik-baiknya, dan kita amalkan, tidak hanya didengar tapi kita amalkan juga. Baik, mungkin terima kasih. Cukup sekian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.